Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan channel Ifman Channel. Semoga apa yang akan kita sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Untuk yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan mohon kesediaannya juga untuk share video-video terkait proses instalasi ataupun dan sebagainya dari channel ini. Terima kasih. Baik, untuk pada video kali ini kita akan mengulik ataupun membagikan tutorial cara pemakaian aplikasi Zia CBT, yang mana aplikasi Zia CBT ini adalah aplikasi yang sangat ringan, gampang untuk digunakan, dan juga tidak ruwet untuk digunakan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja simak penjelasannya. Baik teman-teman, yang pertama, sebelum proses instalasi, teman-teman semuanya wajib mempunyai dua file ini ya teman-teman. Satu adalah file XAMPP untuk menjalankan aplikasinya, dan ini adalah file aplikasi dari ujian yang akan kita masukkan ke dalam XAMPP ini. Nah, teman-teman harus menginstal ini dulu. Kalau teman-teman tidak memiliki aplikasi XAMPP ini, nanti saya akan sertakan link downloadnya di bagian deskripsi. Oke, di sini kita tinggal oke saja. Kita next saja. Berhubung di sini saya sudah menginstal, maka saya tidak akan menginstalnya kembali ya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah diinstal XAMPP-nya, maka di local disk C ini, di partisi C ini akan muncul yang namanya folder dari XAMPP. Nah, ketika XAMPP-nya sudah diinstal, kita ke file tipe RAR ini yang bernamakan aplikasi ujian ini. Nah, di sini kita ekstrak berkasnya. Kita oke, kita tunggu ekstraknya sampai selesai. Nah, ini aplikasinya sudah diekstrak, dan ini kita ubah dulu namanya. Kita ubah menjadi CBT ya teman-teman, CBT, atau kita ubah jadi CBT ujian. Nah, ini kita copy. Nah, kita ke local disk C ya teman-teman. Nah, di XAMPP ini kita klik dua kali, kemudian di folder yang namanya htdoc ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai, tapi karena ini adalah tutorial, maka saya akan membuatnya lagi. Di sini kita hanya tinggal klik V saja untuk copy paste ya teman-teman. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka XAMPP control panelnya. Kemudian di bagian Apache dan MySQL ini kita klik start dua-duanya. Ketika sudah warna hijau seperti ini, kita minimize saja. Kita pergi ke Google Chrome. Teman-teman jangan sampai salah ya untuk proses instalasinya, karena ketika salah satu saja tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka aplikasi ini tidak akan berjalan. Tapi ini sangat mudah digunakan teman-teman. Nah, ketika sudah kita membuka Chrome dan XAMPP-nya sudah berjalan, kita klik PHP MyAdmin. Nah, kita pilih yang nomor 2 saja ya teman-teman, yang localhost 80 ini, http localhost PHP MyAdmin. Kita tunggu. Nah, kita klik di bagian ini. Ini adalah link
dan kita klik saja. Nah, kalau sudah di ini, kita klik baru. Kita bebas mau diisi apa aja. Saya pernah mencobanya memakai ujian PAS, CBT SMA, CBT Nurin, CBT seperti itu. Coba kita di sini pakai apa ya teman-teman? Pakai begini saja dah. UMBK, ujian madrasah berbasis komputer. Nah, di sini kita tinggal klik buat teman-teman. Nah, ketika sudah, kita ke menu import di atas sini. Kita klik. Nah, di sini kita isikan, kita ke local disk C, kita ke SMPP, ke htdoc, kemudian kita ke folder CBT ujiannya. Nah, di sini teman-teman bisa upload bebas yang mana saja, mau yang dengan database ataupun tanpa database ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan yang tanpa database saja. Nah, di sini sudah terpublish. Kita tinggal ke bawah, kita ke menu import, kita klik import, kita tunggu impornya berhasil. Nah, import telah selesai, berarti ini sudah sukses ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita ke CBT ujiannya lagi. Nah, di sini application, ke config, dan ini ya teman-teman, database PHP ini kita pakai Notepad saja. Teman-teman bisa pakai aplikasi lainnya untuk aplikasi coding supaya merubah formatnya. Nah, cuma saya mau menggunakan bawaan dari Windowsnya. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, di bagian database ini namanya Zia CBT, sedangkan kita membuat database tadi yang namanya UMBK. Nah, jadi di sini di bagian database ini kita hapus, kita ubah menjadi UMBK ini ya teman-teman, UMBK. Dan untuk di bagian password kita hapus saja tanpa menghilangkan tanda petik duanya ini ya teman-teman. Dan untuk hostname, username kita tetap samakan saja. Nah, kita tinggal save, kita close, dan coba kita panggil. Localhost CBT ujian. Kenapa di sini adalah CBT ujian? Karena kita menamakan foldernya itu, dengan nama CBT ujian. Otomatis di sini adalah localhost CBT ujian ya teman-teman. Kita tinggal enter saja. Nah, kita sudah masuk ke halaman utama, halaman login dari CBT-nya. Nah, untuk rekan-rekan operator, di sini ada tombol login operator di pojok kanan bawah. Kita klik. Dan untuk username beserta passwordnya ini adalah admin. Username-nya adalah admin dan passwordnya juga admin. Seperti itu, kita login saja. Nah, ini adalah halaman tampilan awal dari aplikasi Zia CBT dari karya Ahmad Lutfi ini. Sebelum kita beranjak ke yang lainnya, di sini saya akan sedikit membacakan tentang perjanjian penggunaan, yang mana aplikasi ini memang gratis, namun ada beberapa syarat yang tidak boleh dilakukan untuk menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah tidak mengubah nama aplikasi
ujian online ChatGPT menjadi aplikasi nama lain. Contoh misalkan ini adalah nama aplikasinya ChatGPT, dan ini tidak boleh dirubah menjadi nama apapun. Tidak mengubah footer yang menunjukkan alamat website aplikasi ujian online ChatGPT. Nah, ini teman-teman tidak boleh diubah juga. Ini adalah watermark dari Pak Ahmad Lutfi yang sudah menyediakan aplikasi ini secara gratis untuk kita semua. Di sini cukup lengkap untuk menu-menunya. Di sini ada data modul, ada topik, kita bisa menambah topik atau nama mata pelajarannya. Kalau saya biasanya seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya sudah pernah mengisi, makanya di sini ada. Ini untuk kelas 12 mata pelajaran geografi seperti itu. Di sini juga kita bisa mengimport soal baik itu dari Excel maupun dari Word, yang tentunya formnya atau template-nya sudah disediakan oleh aplikasinya. Kita tinggal download template-nya dan juga kita tinggal isi, kemudian kita upload di aplikasi ini. Sangat mudah aplikasi ini teman-teman. Ada daftar grup, kita tambah grup kelas 10 IPS atau 10F, 10A misalkan. Nah, di sini ada daftar pesertanya, kemudian import data peserta, bisa teman-teman seperti ini. Ada form data siswa. Nah, berhubung saya pernah buat, saya sudah membuatnya terlebih dahulu di ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Username, passwordnya, nama lengkap, emailnya kita kosongi, grup yang sudah sesuai kita buat ya, dan keterangannya ruang 1 sesi 1 seperti itu ya teman-teman. Nah, ini filenya kita tinggal simpan, kemudian kita upload di sini. Dan untuk data tes ada tambah tes, ini nama ujiannya, misalkan mata pelajaran apa, untuk kelas berapa gitu ya teman-teman. Dan di sini juga bisa kita menggunakan token layaknya aplikasi ANBK ya teman-teman. Di sini juga ada tokennya, masa aktifnya misalkan 5 menit atau 30 menit sekali aktif tokennya, tinggal di generate token. Nah, di sini ada ya teman-teman, sudah ada tokennya. Dan untuk data tes ini juga hasil dari tesnya bisa kita ekspor ke Excel. Semua tes misalkan teman-teman, semua grup, misalnya grup kelas 11, semua tes kita tinggal pilih, maka akan muncul semuanya di sini. Kemudian kita ekspor, maka muncul dari mata pelajaran apa saja beserta nilainya masing-masing siswa itu akan muncul teman-teman. Dan di pengaturan ini di sini bisa kita ubah. Kalau di sini bisa kita ubah ya teman-teman, untuk namanya mau diubah apa, kemudian keterangannya apa, dan informasi ke peserta tes itu apa, bisa teman-teman ubah. Dan bagaimana untuk bisa digunakan oleh siswa? Nah, di sini kita perlu mengetahui IP dari jaringan WiFi yang kita pakai, jaringan internet yang kita pakai. Di sini saya menggunakan jaringan internet ini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui IP-nya bagaimana? Kita tinggal klik logo Windows di keyboard, Windows plus R. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita tuliskan CMD. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ketikkan IP config.
seperti ini ya teman-teman. Untuk penulisannya kita klik enter. Nah, dan ini angka ini yang akan kita butuhkan untuk dibagikan ke siswa supaya bisa login. Dan siswa juga harus menggunakan wifi yang sama ya teman-teman, tidak boleh berbeda, karena kalau berbeda tidak akan bisa. Nah, di sini adalah 192.168.0.105. Coba kita pakai browser lain. 192.165.0.105. Dan jangan lupa ini 168. Nah, jangan lupa untuk diberi garis miring beserta nama foldernya tadi ya teman-teman, CBT ujian ya teman-teman. Nah, jangan sampai lupa CBT ujian. Nah, enter. Nah, maka di sini siswa sudah bisa login. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran dan rekomendasi video apalagi yang akan kita buat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.